Assalamualaikum teman-teman SI Elektronik semua dimanapun teman-teman berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba buatkan tutorial cara pemasangan volt ampere meter digital ini ya. Barangkali dari teman-teman ada yang belum tahu atau ada yang lagi mencari referensi tentang cara pemasangan volt ampere meter digital ini ya. Nah, oke, sebelum lanjut ke pemasangan, saya akan jelaskan sedikit mengenai volt ampere meter digital ini ya. Oke, di bagian belakang ini ada 5 kabel ya. Ini ada warna hitam, ada warna merah, ada merah lagi, ada warna kuning, dan ada warna hitam. Nah, untuk yang hitam tebal ini, hitam besar, ini untuk ke jalur pengukuran arus ya. Dan yang merah tebal ini juga sama untuk pengukuran arus juga, jadi dia satu jalur, hanya lewat saja. Lalu yang merah kecil ini untuk suplai tegangan ke rangkaian volt ampere meter digitalnya ya. Dan ini yang hitam kecil untuk groundnya. Lalu yang kuning ini untuk mengukur voltase ya, atau pengukuran voltmeternya ke display ini nih. Nah, untuk arus maksimal yang bisa dilalui rangkaian ini sebesar 10 ampere saja ya teman-teman. Kalau lebih dari itu rangkaian ini tidak bisa membaca atau error. Dan untuk voltase yang bisa dibaca atau bisa diukur oleh volt ampere meter ini adalah 0 sampai 100 volt ya. Lebih dari 100 sama juga akan error juga ya teman-teman. Lalu untuk suplai tegangannya, untuk suplai tegangan volt ampere meter ini maksimalnya adalah 30 volt dan minimalnya 4,5 volt ya teman-teman. Jadi jangan lebih dari 30 volt, nanti akan merusak rangkaian ini. Oke teman-teman, langsung saja kita coba pasang ya. Dan saya akan coba pasang dengan menggunakan catu daya yang satu jalur ya, antara beban dan tegangan ini, tegangan suplai ke sininya. Oke, di sini saya sudah menyediakan kabel ini dari power supply 19 volt atau 15 volt ya. Kita pasangkan saja langsung. Yang pertama ini dulu ya teman-teman, gabungkan dulu antara yang merah sama yang kuning, jadikan satu dulu. Karena ini catu dayanya digabung ya, jadi bisa satukan saja. Lalu untuk ground ini saya tidak pakai karena ini juga sama, masih ground juga bisa. Nah, ini untuk positif masuk ke sini. Lalu yang negatifnya ke sini ya teman-teman. Ini yang negatif. Nah, lalu untuk ke bagian bebannya teman-teman bisa pasang ini untuk positif ya. Positif ambil dari power supply nya, langsung digabung juga dengan yang ini. Lalu untuk yang negatif bebannya kita ambil dari yang merah ini ya teman-teman, karena ini untuk membaca arusnya, jadi pasang di kabel yang merah tebal ini ya, merah yang besar ini.
Nah, oke, sudah terpasang ya teman-teman. Jadi kabel yang merah besar ini untuk ke negatif beban, lalu yang hitam besar ini ke negatif power supply, lalu yang positif ini dari positif power supply juga. Dan untuk pengukuran voltmeter sama supply voltmeternya disatukan lalu masuk ke jalur positifnya juga ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba nyalakan dulu apakah ini berfungsi. Oke, nah ini teman-teman sudah terbaca ya. Ini saya menggunakan adaptor variabel yang bisa di setel voltasenya. Oke, kita coba setel di yang tertinggi ya. (15, 16 volt ya teman-teman, ini maksimalnya. Jadi untuk tegangan 16 volt rangkaian ini masih mampu menerimanya ya teman-teman untuk supply voltmeternya, karena maksimal tegangannya kan 30 volt, jadi masih bisa digabung dengan power supply menuju ke beban. Nah, sekarang kita coba apakah pengukur arusnya berfungsi. Di sini saya menggunakan sebuah motor DC ya, atau dinamo 12 volt. Oke, kita setting dulu ke 12 volt ya. Sorry. Nah, ini udah setting 12 volt, lalu kita coba ya teman-teman apakah berfungsi arusnya. Pengukur arusnya maksudnya. Nah, ini berfungsi teman-teman. Arus terbaca 0,17 ya, atau 170 mA. Oke, kita coba turunkan tegangannya. Nah, ini sudah berfungsi ya teman-teman. Jadi ini sangat mudah sekali ya untuk pemasangan volt ampere meter ini. Dan kalau untuk cara pemasangan, misalnya power supply yang dipakai adalah kisaran 60 volt atau misalkan 100 volt, jadi teman-teman harus menggunakan catu daya yang terpisah ya untuk supply ke volt ampere meternya. Jadi yang merah ini sama yang hitam ini bisa menggunakan tegangan 5 volt saja. Lalu untuk tegangan ke bebannya bisa menggunakan yang 100 volt tadi atau 6 volt tadi. Dan untuk pengukurnya juga jangan digabungkan sama yang merah, tetapi ikut ke jalur power supply yang menuju ke beban juga ya. Nanti di akhir video saya akan kasih skemanya ya, rangkaian yang catu dayanya terpisah dan rangkaian catu daya digabung ya. Oke teman-teman, cukup mudah bukan? Mungkin di video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula seperti saya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya ya yang di bawah ini nih. Jangan lupa ya teman-teman, klik juga untuk tombol like, comment, and share-nya juga agar saya bisa lebih semangat lagi untuk upload video-video terbarunya. Dan juga teman-teman agar tidak ketinggalan seputar elektronika umum atau elektronika dasar dari channel ini ya teman-teman. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Amin.
Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.